Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Israel, di saat kemewahan dan pemujaan berhala meruak, hiduplah seorang lelaki bernama Hosea. Ia bukanlah seorang prajurit yang berani atau bangsawan yang berkuasa, tetapi seseorang yang sederhana, mungkin seorang petani atau pengembala di wilayah utara. Namun, Allah yang keadilannya tak pernah terlelap dan kasihnya tak pernah hilang, memilih Hosea untuk sebuah tugas yang sangat menyakitkan, menjadi refleksi dari hubungan Allah dengan Israel. Panggilan itu datang dengan cara yang tak terduga, bahkan mungkin mengejutkan dan memilukan bagi Hosea sendiri. Pergilah, ambillah bagimu seorang istri sundal, dan daripadanya perolehlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal sekali dengan meninggalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepadanya. Bagaimana mungkin seorang nabi Allah harus memulai misinya dengan tindakan yang secara sosial sangat tercela. Ini adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Hosea dengan taat meski mungkin bingung melaksanakan apa yang diperintahkan. Ia menikahi Gomer, seorang perempuan yang kemudian terbukti tidak loyal. Dari pernikahan yang penuh tantangan tersebut, lahir anak-anak mereka. Setiap nama anak menjadi ramalan yang nyata. Yisril melambangkan balasan atas darah yang tertumpah di lembah tersebut. Lo-Ruhamah, yang berarti tak diperhatikan, menegaskan bahwa Israel telah kehilangan kasih sayang Allah. Dan Lo-Ami, bukan bangsaku. Sebuah pernyataan yang menyakitkan bahwa hubungan perjanjian telah terputus. Gomer melambangkan Israel yang walaupun telah bersatu dengan Allah dalam cinta dan perjanjian, tetap saja selingkuh dengan dewa-dewa lain dan mengejar keinginan duniawi. Hosea merupakan simbol Allah yang meskipun dikhianati berulang kali, tetap menyimpan kasih yang besar dan keinginan untuk memperbaiki keadaan umatnya. Puncak dari penderitaan dan simbolisme itu datang ketika Gomer meninggalkan Hosea, hidup dalam perbudakan dosa, dan kemudian dijual sebagai budak. Sekali lagi, suara Tuhan terdengar. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang dikasihi oleh suaminya, tetapi yang berzina seperti Tuhan mengasihi orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dengan hati yang hancur, namun penuh ketaatan. Hosea membeli kembali Gomer dari perbudakannya, membawanya pulang, dan mengikatnya kembali dalam perjanjian pernikahan. Panggilan Hosea bukan soal kata-kata yang berteriak atau keajaiban yang luar biasa, tetapi tentang kehidupannya yang menjadi sebuah khotbah yang hidup. Setiap cedera dalam pernikahannya, setiap pengkhianatan yang dialaminya, dan setiap tindakan pengampunan yang diberikan kepada Gomer, semuanya merupakan pelajaran nyata tentang kasih setia Allah yang tiada batas. Walaupun Israel selalu berbuat dosa, Allah tetap tidak pernah berhenti mencintai mereka. Ia siap menanggung penderitaan bersama mereka, menebus mereka dari perbudakan dosa, dan memulihkan mereka, asalkan mereka bersedia kembali kepadanya. Lewat perjalanan hidupnya yang dipenuhi tantangan dan ketabahan, Hosea menyampaikan sebuah kebenaran yang menyentuh hati, meskipun dalam ketidaksetiaan yang paling kelam. Kasih Allah merupakan pemulih sejati, senantiasa mengajak umatnya kembali ke dalam pelukan cintanya yang tak berujung. Pernikahan Hosea dengan Gomer adalah cermin hidup dari hubungan Allah dengan Israel. Gomer melambangkan Israel yang meskipun telah dinikahi oleh Allah melalui perjanjian kasih di Sinai, terus-menerus berzina secara rohani dengan menyembah berhala dan mengejar kesenangan duniawi. Hosea, di sisi lain, mewakili Allah yang setia, yang meskipun dikhianati berkali-kali, tetap memendam cinta yang tak terbatas dan kerinduan untuk memulihkan umatnya. Makna dari ajaran panggilan Hosea terletak pada konsep kasih setia Allah atau hesed. Ketika Gomer akhirnya meninggalkan Hosea dan jatuh ke dalam perbudakan karena dosa-dosanya, Allah sekali lagi berfirman kepada Hosea, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang dikasihi oleh suaminya,
Tetapi yang berzina seperti Tuhan mengasihi orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dengan ketaatan yang mengharukan. Hosea membeli kembali Gomer. Tindakan penebusan ini bukan hanya kisah pribadi, melainkan manifestasi nyata dari hesed Allah. Meskipun Israel telah berpaling, Allah tidak pernah menyerah. Dia bersedia membayar harga untuk membeli kembali umatnya dari perbudakan dosa, membawa mereka kembali, dan memulihkan hubungan perjanjian. Panggilan Hosea adalah pengingat abadi bahwa Allah merindukan pertobatan sejati, bukan sekadar ritual keagamaan. Dia menginginkan hati yang kembali kepadanya, hubungan yang dipulihkan, dan kesetiaan yang tulus. Makna ajarannya relevan sepanjang masa. Di tengah kecenderungan manusia untuk menyimpang dan mengejar ilah-ilah palsu, Allah tetap memanggil dengan penuh kasih untuk kembali kepada sumber kehidupan dan kasih sejati.